Pernahkah kita berpikir mengapa kita memakan ragi dan kentang, dan mengapa beberapa tanaman menjadi tanaman domestik, beberapa hewan menjadi hewan ternak, lalu mengapa bukan hewan atau tumbuhan yang lain, dan mengapa beberapa kelompok hidup, dan mengapa manusia berkelompok hidup secara teratur dan membentuk negara, dan bagaimana negara bisa tercipta, uang bisa terbentuk, dan mengapa yang paling manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia ini yang melakukan semua hal tersebut. Mari kita cek. Untuk menjawab pertanyaan itu semua, marilah kita ulas satu dari Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens, riwayat singkat perjalanan umat manusia. Sapiens sendiri merujuk kepada spesies. Dalam klasifikasinya, sapiens berkerabat dengan spesies homonoid lain atau genus Homo, seperti Homo neanderthal, Homo erectus, dan Homo solensis. Namun, sapiens merupakan spesies yang mengalami revolusi kognitif lebih cepat daripada spesies lain. Itulah mengapa revolusi ini berperan menjadikan mereka penduduk belahan-belahan dunia yang lain dan berkembang pesat dari Afroasia dalam waktu relatif singkat, yakni 70.000 tahun yang lamanya, sejak 70.000 tahun sebelum Masehi. Masa-masa awal mereka sebagai sapiens atau manusia yang bijak, sangat bijak sekali bukan namanya. Masa-masa awal mereka adalah sebagai pemburu pengumpul seperti homonoid lainnya, dengan teknologi yang sangat sederhana. Dibandingkan dengan makhluk hidup lain yang relatif lebih besar karena serta lebih cepat, Homo sapiens memiliki keunggulan menjinakkan dan memanfaatkan api. Pernahkah kalian terpikirkan dari ini menjadi ini dalam waktu 70 tahun? Lanjut. Api adalah terobosan yang membuat Homo sapiens bertahan dari serangan hewan buas, berguna untuk memasak dan menghangatkan diri di musim dingin, bahkan sebagai simbol kekuasaan. Kalau membayangkan bumi 70.000 tahun yang lalu, mungkin kita takjub bagaimana daratan dan lautan yang sedemikian luasnya dan kosong kemudian berhasil kita kuasai. Manusia sapiens bisa survive sementara mammoths, dinosaurs, dan hewan-hewan lainnya terpaksa harus berevolusi atau bahkan punah dikarenakan alam. Homo sapiens adalah hewan buas yang tidak pernah puas sama sekali. Sapiens mengkolonisasi benua-benua yang bahkan sebelumnya tak ada dalam imajinasi. Mereka membantai hewan-hewan purba seperti platypus raksasa yang ada di Australia dan hewan-hewan marsupialia lainnya yang asli dari Australia. Mereka mengubah struktur dan menanamkan mitos, agama, kepercayaan, menciptakan kebudayaan hingga di abad ke-21, manusia seolah menjadi penguasa mutlak di atas bumi ini dengan proyek-proyek rekayasa teknologi yang terus berkembang. Apa yang membuat sapiens kuat dan efektif menguasai bumi dibanding saudaranya homo-homo lainnya seperti Homo neanderthal atau erectus ialah ikatan kebersamaan atau kerjasama. Mereka merumuskan mitos-mitos kuno dan modern yang kemudian menjadi legitimasi dalam meraih tujuan dan impian secara komunal. Impian yang sebetulnya masih dalam angan-angan. Mimpi yang sebetulnya realitas fiktif. Mitos-mitos ini oleh Harari antara lain adalah keberadaan dewa-dewa, hak asasi, hukum, politik, negara, kesetaraan, komunisme, liberalisme, feminisme, kapitalisme, dan kekuatan-kekuatan mitos-mitos lainnya. Namun kekuatan realitas fiktif inilah yang menggerakkan tekad manusia untuk selama berabad-abad lamanya untuk tetap secara tidak sadar bersepakat dalam mempertahankan kerjasama. Mitos kemerdekaan membuat buruh-buruh di Australia dan Amerika mogok massal mendukung
buru-buru Indonesia yang tidak mau memberangkatkan kapal-kapal Belanda untuk menuju Indonesia dalam proses rekolonisasi pada tahun 1946. Mitos kemakmuran membuat kaum Bolshevik mengambil alih fungsi pemerintahan SAR dan lahirlah gerakan komunis. Mitos adalah sebuah nilai dan imaji yang mampu menyatukan beragam sapiens yang tidak saling kenal dalam ikatan persaudaraan. Pada masa 10.000 tahun yang lalu, sapiens telah memasuki periode revolusi pertanian. Mereka perlahan-lahan meninggalkan kegiatan berburu dan mengumpulkan tumbuhan dan mulai mengenal teknik pertanian serta peternakan. Mereka mulai membangun desa. Perubahan ini bukannya tanpa konsekuensi. Walaupun ketika panen tiba, mereka mendapatkan rata-rata makanan lebih banyak. Sapiens yang sebelumnya terlatih untuk hidup nomaden dan berpindah-pindah, mengkonsumsi makanan bervariasi dan bebas, kini harus tergantung pada musim dan beberapa jenis komoditas saja. Mereka mulai cemas kepada tikus dan belalang, serta hama yang ada di ladang, dan membentengi lahan karena khawatir tanahnya direbut kelompok lain. Pada masa revolusi pertanian inilah dimulai terbentuk identitas-identitas kota, desa, dan kesuku dan bangsaan. Pada masa modern, apa yang diwariskan oleh revolusi pertanian adalah keterikatan dan ketergantungan manusia kepada sektor pertanian sebagai sumber daya pencaharian. Rasa aman yang membuat mereka harus terbeban pada produk lembaga keuangan, asuransi kesehatan, dan sekuritas. Manusia modern di negara industrialis tidak bebas dan harus siap dengan ancaman apa saja dari efek global pasar modal yang mempengaruhi fluktuasi. Ini adalah rentetan dampak dari kehidupan menetap pasca revolusi pertanian. Warisan lainnya adalah dikenalnya sistem kelas atau hierarki. Hierarki yang didahului dengan dominasi dari kelas yang lebih super dan hukum rimba. Menjadi klasifikasi hierarki berdasarkan agama, ekonomi, racial, atau gender. Segregasi ras kulit putih dan kulit hitam atau budak di Amerika direkam dalam berbagai literatur. Kasta dalam agama Hindu dan adanya dominasi budaya patriarki di sebagian besar belahan dunia adalah contoh dari kesekian kasus. Mitos-mitos dan sejarah turut membantu melanggengkan praktik ini. Itulah mengapa hari ini kita masih mendengar isu supremasi kulit putih, Black Lives Matter, dan lain-lain. Revolusi pertanian bisa jadi adalah penyebab gejala kecemasan dan depresi pada masa itu. Bahkan mungkin secara filsafat dan secara kegundahan jiwa hingga saat ini. Seiring perkembangannya, sapiens mulai menyadari bagaimana menghubungkan dan menyatukan diri mereka di berbagai belahan dunia. Bagaimana membahasakan dengan pemahaman yang sama ketika terjadi perbincangan dan perbedaan dalam perniagaan. Apa alat kepercayaan yang harus digunakan ketika jumlah manusia yang berhubungan sekian banyak? Ada 3 alat, yakni uang, imperium atau kekuasaan, serta agama. Adalah 3 hal yang menjadi instrumen penyatuan umat manusia. Uang adalah bahasa universal dan penyatu paling kuat dari ketiga hal ini. Uang memberi kenyamanan seseorang untuk berniaga dengan bangsa lain, seperti menggunakan emas dan perak, tanpa takut tertipu karena raja dan ratu telah memberikan jaminannya lewat maklumat yang tertera di setiap koin bahwa koin ini telah dicetak dengan perizinan kerajaan ini, misalnya. Uang menjadi bahasa kesepakatan yang menyatukan sapiens, terlepas dari pandangan politik, agama, atau ras. Voltaire mengatakan semua agama akan sama saja dihadapkan di depan uang. Bahkan Osama bin Laden yang membenci sistem politik, membenci liberalisme, serta membenci hukum Amerika Serikat tetap mau menerima bantuan berupa uang dolar untuk pergerakan organisasi terorismenya. Walaupun menggunakan dolar yang notabene adalah uang dari Amerika Serikat, negara yang ia benci. Kekuasaan melahirkan imperium-imperium yang memerintah bangsa-bangsa di dunia. Visi penyatuan umat manusia adalah penaklukan manusia lainnya dan melanggengkan penindasan budaya mayor terhadap budaya minor. Yang minor tergerus dan lama-lama punah.
Kini praktik budaya-budaya modern bisa dibilang bukanlah budaya asli, namun adalah proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan yang hasil dari imperium mayor terhadap imperium minor yang pernah berkuasa pada masa itu. Sehingga pada saat ini tidak ada kebudayaan yang asli, yang benar-benar murni dari masa lampau. Imperium mencatatkan sejarah. Dalam sejarah sukar membedakan orang baik atau jahat. Imperialisme barat di Asia misalnya adalah jahat, tapi ia mewariskan demokrasi, tata hukum, ilmu pengetahuan, sastra, dan lain-lain sebagainya. Di abad 21 ini, kita hidup pada sebuah imperium yang mendirikan pasar bebas, globalisasi, melonggarnya nasionalisme, hukum internasional, dan opini global, yang semuanya adalah warisan dari budaya mayor, yakni budaya barat. Sementara agama menjadi instrumen penyatuan karena kepercayaan manusia terhadap banyak Tuhan atau politeisme ataupun satu Tuhan. Formulasi dakwah menjadi alat yang menjangkau manusia secara luas untuk bersama-sama menyembah Tuhan yang sama. Walaupun tidak jarang dalam praktik dakwahnya dilakukan dengan jalan kekerasan dan jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Di zaman modern ini, manusia telah menemukan agama baru yang tidak memuja kuasa Tuhan ataupun kuasa entitas yang mutlak di atas manusia. Manusia lebih memuja diri sendiri atau disebut humanisme. Humanisme inilah yang melahirkan sisi-sisi liberal, sosialis maupun evolusioner. Momen paling penting dalam revolusi umat manusia hingga saat ini adalah revolusi sains. Revolusi sains adalah ketika umat manusia mengembangkan sains dengan secara cepat serta menimbulkan efek domino yang sangat luar biasa dalam 400 tahun terakhir. Momen penting dalam saat ini adalah dalam dunia kapital adalah penemuan mesin uap yang merupakan bagian dari revolusi sains. Sejak saat itu, ilmuwan dan produsen berlomba menciptakan sarana dan mekanisasi meningkatkan hasil industri untuk meningkatkan nilai guna serta mensejahterakan dirinya. Momen ini kita kenal sebagai revolusi industri. Revolusi industri mendorong tingginya pemanfaatan eksplorasi dan alih fungsi energi. Tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin yang lebih efisien. Hasilnya, supply lebih banyak daripada demand. Hasilnya adalah penawaran barang lebih tinggi dari permintaan barang. Akhirnya, banyak barang yang butuh pembeli. Disinilah munculnya kebiasaan konsumerisme. Produsen yang tak mau rugi berusaha memasarkan produk dengan beragam trik. Akibatnya, orang membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Dan efek baiknya adalah barang-barang tersebut berharga murah. Contohnya saja, sebelum revolusi industri, satu baju mungkin diproduksi dalam waktu sekitar 1 bulan oleh satu orang. Namun setelah revolusi industri, satu baju dapat diselesaikan dalam 1 bulan berkat menggunakan mesin jahit. Sementara ekonomi menengah atau rendah condong membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Orang-orang kaya malah rajin berinvestasi melalui kesehatan, pendidikan, dan lifestyle. Akibatnya, salah satu masalah selain jurang kesenjangan adalah tumbuhnya gejala obesitas di kalangan menengah dan bawah serta kalangan manusia yang ada. Sungguh suatu ironi, di mana pada masa lampau, pada masa berburu mengumpul dan pertanian awal, manusia bersusah payah untuk memperoleh nutrisi dan gizi yang optimal. Namun sekarang justru berlebih, justru memiliki kelebihan nutrisi malah menjadi suatu hal yang merugikan. Di bagian terakhir dalam buku Sapiens, Harari membahas mengenai masalah fundamental setiap manusia, yakni kebahagiaan. Apakah Sapiens abad 21 ini lebih bahagia daripada Sapiens purba ataupun Sapiens pada abad 18-19? Kebahagiaan dapat diraih melalui proses biokimia dan hormon dalam tubuh. Orang merasakan kebahagiaan atas jatuh cinta, kemenangan, kekalahan, dan kesedihan lain bukanlah karena reaksi dari hal tersebut, namun reaksi dari hormon yang ada di dalam proyek sains abad Sapiens adalah menciptakan manusia yang lebih superior, yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih maju.
yang dalam paradoksnya hal itu sering tidak sejalan dengan pemulihan ekosistem. Ini negara-negara besar, bahkan Korea Utara yang merupakan negara diktator kecil, punya nuklir yang kapan saja bisa diluncurkan dan meluluh lantakan peradaban. Stephen Hawking menyebutkan, umur manusia tersisa 1 miliar atau 1000 tahun. Sapiens mungkin punah karena teknologi nuklir, bencana wabah, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, atau bahkan pemanasan global. Bukan tidak mungkin juga sebelum masa itu tiba kita telah mencapai Mars seperti yang dicita-citakan oleh Elon Musk dan membuat tanah kambing di sana. Dalam menutup buku, Yuval Harari cenderung merasa ironi dengan perkembangan sapiens. Benar bahwa manusia telah menghasilkan banyak hal, tapi apakah tingkat penderitaan turun? Apakah tingkat kebahagiaan naik? Ataukah sapiens cenderung menjadi sosok entitas penguasa yang tak pernah merasa puas dan tak tahu apa tujuan sebenarnya, hakikat sebenarnya? Setelah menyelesaikan karangan Harari, membayangkan leluhur kita yang begitu barbar, begitu buas, yang DNA-nya tak jauh berbeda dengan DNA homonoid lainnya. Namun, dalam hitungan ribuan tahun menjadi puncak dalam rantai makanan. Organisme yang berpeluang mentransformasi diri ke arah yang tak pernah dibayangkan. Manusia bagaimanapun punya kecenderungan besar. 100 tahun dari sekarang, mungkin manusia melahirkan Wolverine atau Hulk melalui rekayasa genetika ke dalam dunia. Atas nama misi keamanan dunia sebagaimana nuklir, akankah ini menjadi suatu hal polemik baru? Lalu, sapiens telah melakukan revolusi dalam sekian hal, yakni revolusi kognitif melalui perkembangan otak, dan yang terdiri dari 3 subbab, yakni perkembangan tata bahasa, perkembangan kerjasama, serta tumbuhnya imajinasi dan mitos. Lalu revolusi pertanian yang menimbulkan terbentuknya desa, terbentuknya kota, terbentuknya hierarki, serta tatanan sosial. Yang berikutnya adalah revolusi sains yang secara pesat menumbuhkan teknologi dalam 500 tahun terakhir ini. Mungkin bila salah satu dari kita adalah kru dari Christopher Columbus yang tertidur pada tahun 1500 dan bangun pada masa ini, mungkin kita sudah merasa di surga dengan teknologi yang begitu maju dan kualitas kehidupan yang secara empiris jauh lebih baik. Namun setelah sekian revolusi tersebut, yakni yang paling penutup adalah revolusi sains yang menghasilkan mesin uap, yang menghasilkan teknologi komputer, serta artificial intelligence yang sangat membantu kehidupan manusia. Setelah berbagai revolusi tersebut yang telah saya sebutkan di atas, apakah Homo sapiens mau menundukkan dirinya serendah-rendahnya seperti sebuah fungi? Alright, setelah kita mengulas buku ini, mungkin kita agak bersedih maupun cemas setelah mendengarkannya. Namun, setiap hal tentu mempunyai sisi positif dan sisi negatif, bukan? Sisi positif dari buku ini menurut pandangan saya adalah ia menjabarkan sejarah manusia dari awal manusia sapiens purba dalam penaklukan dunia hingga masa kini, masa modern, serta memberikan sedikit visi di masa depannya. Namun sisi negatifnya, ia cenderung memberikan pemahaman yang pesimistik dan nihil serta nol, sehingga kadang menggoncang statement awal kita. Sebaiknya kita perlu menanggapinya dengan bijak agar kita tetap mengambil sisi baiknya serta tidak jatuh ke dalam tempat yang salah. Nama saya Akbar Rosyid Al-Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2501010111180 dari kelas K mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas waktunya dan keep it chill.